Hai hai hai, kenalin kami dari kelompok 9 yang saat ini kami sedang berada di salah satu UMKM inspiratif yang ada di kota Serang, Banten. Namanya Rumah Bangkit Vavin. Di sini mereka nggak cuma jual kue tradisional, tapi juga punya cerita yang keren banget. Penasaran? Yuk kita lihat! Rumah Bangkit Vavin ini didirikan oleh Bu Irma sejak tahun 2016. Nama Vavin sendiri adalah gabungan dari anak-anak beliau, yakni Syifa dan Vina. Simpel dan gampang diingat bukan? Produk andalan dari UMKM ini adalah kue bangkit, kue tradisional khas Banten yang sudah ada sejak lama. Tapi yang menarik di Rumah Bangkit Vavin ini, kue bangkit dikemas dengan desain yang modern dan kekinian. Bahkan, desain kemasannya dibuat oleh anak kandung Bu Irma sendiri loh. Keren banget kan? Produk-produk dari Rumah Bangkit Vavin dipasarkan lewat media sosial seperti Instagram dan juga dijual di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Jadi, bukan cuma warga Serang aja yang bisa nikmatin, tapi produk mereka juga udah bisa dipesan dari seluruh dunia. Omset per bulan di Rumah Bangkit Vavin bisa mencapai 9 sampai 10 juta rupiah. Bahkan saat bulan Ramadan, omsetnya bisa jauh lebih besar. Karena mereka menyediakan paket hamper spesial yang pas banget buat hantaran atau hadiah lebaran. Jadi usaha ini adalah usaha yang saya sebagai ibu rumah tangga pengen kegiatan ya, dan pemberdayaan perempuan. Di sini kan saya karyawannya perempuan dan awalnya pegawainya itu dari kampung saya dari Ciamas. Tapi dengan adanya COVID itu ada nilai, ya ada musibah, tapi di situ kita dipertaruhkan bagaimana tetap bertahan biar bisa tetap produktif. Nah, yang semulanya kita mungkin satu hari bisa produksi di 20 kilo, mungkin dengan COVID itu 5 kilo juga udah bagus. Yang penting produksi. Dan saya cari karyawan membantu rumah tangga saya bagian oven. Datang lagi ada karyawan yang itu juga. Ini lama-lama saya merekrut kepada karyawan yang dekat di rumah. Jadi pemberdayaan perempuan dulu juga memang, tapi karena jauh, kita kan harus tetap itu kan ya. Dia dari Ciamas kan pasti nginep 3 hari. Ya, berarti kan harus 3 kali produksi. Sedangkan di saat itu tidak bisa. Nah, ini saya buat, saya turun. Yang tadinya saya nggak pernah pegang oven, hanya tunjuk dan belajar. Di situ akhirnya naik. Karena suatu usaha itu bukan karena kapasitas yang bagus, tapi konsistennya. Iya, betul. Jadi setiap orang perlu ada. Jadi saya memutar otak apa yang harus saya perbuat ya. Tetap bikin, tapi dengan kapasitas yang nggak terlalu banyak, tapi ada. Dan karena sedikit itu kita nggak usah bikin banyak tapi lama, mendingan sedikit fresh lagi baru. Jadi sebetulnya dengan adanya COVID itu membuat kita harus berputar. Alhamdulillah dengan di saat itu anak saya masih kuliah. Pokoknya mas habis-habisan lah ibu namanya. Anak saya jadi berpikir anak saya kuliah di sini kan di Jakarta di Depok. Jadi dia fokus cari ilmu dulu, biar ibunya yang cari ilmunya mulungan lah, bahasa Sundanya ya. Dan gitu kamu belajar di sana fokus, nanti setelah ilmunya ada kamu bisa aplikasikan di sini. Alhamdulillah dia lulus. COVID itu dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kasarnya, udah terusin usaha ini. Dan kamu di kuliah di situ kamu bisa jadi pegawai dan bisa kamu berusaha. Kalau menurut hemat ibu kayaknya di saat ini kamu bisa, kamu perempuan udah terusin usaha ibu, karena sekarang ditutup digital ibu guys, ampun udah kita buka laptop segala macam Pusing ya, Bu. Jadi karena memang bukan ya. Jadi alhamdulillah dengan dia menyadari anak saya, oh iya ilmunya memang bisa menguasai UKM ini. Karena saya tidak menciptakan, tapi menciptakan varian rasanya. Itu yang membuat saya yakin
Karena suatu saat di waktu itu, kue kampung keayangan, ya bahasa gitu saya. Dan ternyata resepnya sudah ada orang tua saya, warisan bukan harta tetapi ilmu. Saya buat, dan setelah dibuat itu pun saya tidak bisa bikin kue itu. Setelah ibu saya nggak ada, baru terpikir, tapi ibu saya punya pembantunya yang suka ngebantuin. Dilalahnya pembantu itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Langsung saya komunikasi, bi kumaha bikin neng sabungkus sendok sakit. Dari situ waduh dia tegang. Saya belajar buat gagal lagi terjadi. Terus saya bazar ke bazar. Jadi dari bazar ke bazar itu bukan hanya untuk penjualannya, lebih mengorek konsumen itu maunya seperti apa. Minatnya. Saya kasih tester, oh ini kemanisan, jadi masukkan, tidak tampung, oh ini terlalu empuk, oh apa nih yang bisa cari terus sampai alhamdulillah di tahun yang ini sudah punya resep yang pas dalam rasa, dalam packaging juga itu. Jadi apa yang diinginkan, jadi kita bukan keinginan kita harus mengorek daripada konsumen gitu. Jadi tadinya manis, kurangi lagi. Alhamdulillah kemarin aja di request sama Aurel Hermansyah. Iya. Itu ternyata lewat teman saya, ternyata manisnya cukup. Itu yang membuat saya, alhamdulillah jadi manisnya sudah pas gitu. Dengan berubah, tapi perubahan itu bukan untuk menurunkan kualitas, tapi menaikkan kualitas dan rasa yang disukai seperti apa gitu. Jadi itu dia cerita tentang Rumah Bangkit Vavin. Mereka nggak cuma jualan kue, tapi juga mengangkat budaya Banten, memberdayakan perempuan dan terus berinovasi. Inspiratif banget kan? Jangan lupa follow akun mereka dan coba kue bangkitnya. Sampai ketemu lagi. Dah!